Ini ereba. Tahu arti ereba ya? Ereba itu baju atau rompi ya, rompi. Rompi dari zirah ya. Rompi dari kulit buaya. Ada yang masih ada di kampungnya ini? Ada ya? Ada. Di desa mana ini? Masih ada ya? Benar. Ih, kalau benar luar biasa lah. Nah, karena menurut identifikasi kami, tinggal ini satu-satunya di seluruh Pulau Nias. Tidak ada lagi. Yang ada mungkin bukan yang mirip, bukan langsung dari kulit buayanya. Ini dari kulit buaya. Jadi rompi dari ereba uli buaya. Satu-satunya. Ini sudah di Eropa 50 tahun yang lalu. Lalu dikembalikan di sini. Oleh pastor kita pendiri museum ini, Pastor Johannes, kemudian membujuk supaya dikembalikan di sini. Artinya ini satu harta atau pusaka kita dikembalikan di Pulau Nias. Yang lain adalah kemudian di pedang. Coba kita bicara soal karakter tadi, perilaku ya, penampilan. Penampilan kita ini di Nias Selatan. Pedang, sudah pedang begitu. Lalu ada kemudian bola kan, seperti bola. Takraw. Lalu diikatkan semua barang-barang situ yang sekarang lebih banyak kita lihat gigi kan, taring babi atau macam-macam lah. Tapi dulu tidak demikian. Semua yang mereka anggap punya kekuatan atau sesuatu yang baru mereka lihat aneh bagi mereka dan mereka anggap itu punya kekuatan karena baru mereka lihat ya. Nah. Jadi mereka ikatkan di situ dan mereka anggap punya kekuatan secara magis, magic, ya. Nias juga terkenal dengan magis, ilmu elemu, ya, elemu, fakelemu, ya, suci fakelemu, bah. Nah, tapi dalam hati laki-laki ini pasti ada vokasi-vokasi, ya. Nah, tahu vokasi itu? Kalau tidak ada vokasi itu sudah susah hidup, menurut saya. Kenapa? Tidak ada daya tarik seseorang. Jadi kita tidak harus jampi-jampi. Jadi dari perilaku mesti ada vokasi dalam diri kita. Daya tarik itu kan. Jadi vokasinya sudah ada dalam hati semua ya. Dengan senyum saja sudah vokasi itu. Ya. Coba kalau begini terus. Wah, tidak ada lagi takut orang, tidak ada vokasi. Jadi kita kembali ke sini. Vokasi itu kan bagian dari kehidupan orang Nias tadi ya. Yang namanya ilmu atau ilmu hitam atau magic. Mereka kasih semua di situ karena pedang itu mereka pakai untuk pertama, ya, ada yang untuk senjata berperang, ada yang untuk kebesaran dan kebesaran itu kalau mereka pakai seperti menambah wibawa. Kalau untuk berperang atau dulu yang disebut dengan mangahyege, manuhu, mila mironorono manuhu. Miron-rono manuh ne mal mi fona. Miron. Manuh jadi merupakan manuh lah heuh. Ila mi lah tabani lah tabagi. Ila. Manai heug manai tenglau, manai binu. Manai binu itu mengambil kepala orang. Ada yang diambil hidup, ada yang juga dibawa sudah tinggal kepala. Jadi dulu ada tradisi itu sama kita. Saya masih ingat waktu saya kelas 2 SD itu terakhir yang meninggal di Onohondre. Yang diduga emali. Nah, dan itu dibunuh dia di bawah rumah adat di Onohondre. Ya itu masih saya ingat lah ya. Dan kemudian ya katakanlah dibakarlah Onohondre kemudian karena dari desa itu. Nah itu untuk persiapan itu mereka tentu bawa senjata yang punya kekuatan-kekuatan magis. Dan apa yang mereka lakukan di sini? Coba salah satu yang menarik di sini bagi saya adalah batu yang seperti ini dia. Ini yang dua di sini. Ada yang besar di sana kan? Iya, Pak. Kalau disebut sama kita ini si Ugu Branua. Si Hugu Branua. Ada yang mengatakan si Ugu, ada yang mengatakan si Hugu Branua. Ada yang mengatakan si Ugu-ugu. Ya si Ugu-ugu. Jadi kalau petir itu maka ada yang kemudian seperti batu petir. Jadi batunya ini. Nah, itu selalu dibilang hebat sekali, khususnya laki-laki itu dengar itu ya. Pernah dengar itu ya laki-laki ya. Kalau laki-laki nggak dengar itu harus dengar itu. Seperti saya juga. Nggak apa itu kita laki-laki ini. Jadi kalau si Ugu Banua ini katanya ada di rumah,
itu orang punya kekuatan. Kenapa? Karena bahkan mereka gesek saja dengan daun ilalang. Bahite sunafamaido. Nah itu katanya, itu kan katanya, bukan kata saya ya. Itu masalah kepercayaan. Nah, kapan terjadi kepercayaan itu? Kalau kita bagaimana membuktikannya ya? Dikatakan, majadi gelemu nabarani. Apa itu? Kalau Anda berani, artinya kuat kepercayaanmu, ya jadilah yang tadi ilmu itu mempan. Tapi kalau mendua-mendua hatimu, nggak jadi juga. Kan samalah sekarang kan bagi orang beragama. Kalau masih mendua hatimu berdoa, nggak pernah terkabul doamu. Kan begitu. Tapi kalau memang benar-benar percaya, ya terjadilah. Seperti itulah kepercayaan di sini. Ternyata setelah kita lihat di sini di museum ini bukanlah si Ugu Banua. Tapi apa? Sudah pernah lihat, nanti dilihat bagian di belakang ya. Ini perlu. Nah, ternyata ini fosil dari taring atau gigi ikan raksasa sejenis hiu misalnya. Tapi didapat di pegunungan-pegunungan di Nias. Lucu kenapa ada fosil gigi ikan hiu di pegunungan atau di bukit? Kira-kira kenapa bisa? Mencari ikan di atas bukit. Apakah hidup ikan di atas bukit? Enggak, maksudnya mereka berpetualang. Berpetualang, bawa ke bisa juga ya, bisa juga berpetualang. Ada yang bisa menebak-nebak lah, ini kan kita tebak-tebak lah, ada. Itu semua hipotesanya. Itu hipotesa bisa terjadi. Tapi ini bukan hanya 1-2 di Nias, banyak juga. Nah, mengapa itu terumpanya? Fosil ikan, bahkan juga kerang-kerang besar di atas bukit itu digali. Ya, itu melalui misalnya kalau kita gali tanah ternyata ada kerang besar, kerang laut. Bukan kerang kecil. Ada yang kita simpan di situ banyak kerangnya. Nah, sebesar-besar begini sudah membatu dia, fosil. Nah, itu dulu Pulau Nias ini dari artefak ini, dari koleksi ini kita kemudian mengungkap misteri pulau kita. Pulau Nias ini dulu berada di bawah permukaan laut rupanya. Lama-lama lautnya turun, tapi darahnya bumi naik. Masuk akal nggak ya? Ya masuk akal karena siapa yang sudah lahir pada gempa tahun lalu 2005? Sudah lahir. Tapi masih kecil ya? Iya, masih kecil. Itu gempa itu, kemudian di museum kita di sini, di museum kita ukur, ada kolam, sebelum gempa, itu air itu penuh kolam itu, di bawah yang ada di bawah. Setelah gempa, 75 ke 80 cm, laut itu sudah tidak ada lagi, jadi tidak kami kasih lagi ikan, karena dulu air laut dari bawah itu. Nah, itu membuktikan bahwa bumi itu naik dan turunnya laut. Nah, pergeseran lempeng itu terjadi pergeseran lempeng dan bumi terangkat karena terjadi pergeseran lempeng seismik. Nah, bayangkan berapa juta tahun, ribu tahun terus naik. Ya, terus naik pulau kita. Ada memang sebagian juga turun. Nah, ada yang sebagian turun, tapi tidak semua. Misalnya yang turun waktu tsunami kita bisa buktikan naik tsunami ya. Tapi tidak turun-turun begitu langsung tenggelam. Di Lahewa juga naiknya minta ampun. Dari tadi tidak ada daratan, 3 kilo kemudian ke laut, tiba-tiba ada daratan. Nah, ini membuktikan bahwa pulau kita ini oleh proses gempa bumi yang sering terjadi, berarti sering terjadi ya. Gempa bumi yang sering terjadi di Pulau Nias, maka pulau kita terangkat, terbentuk. Maka boleh dikatakan yang membentuk pulau kita adalah gempa bumi. Dan oleh sebab itu nama pulau kita ini dulu apa namanya? Apakah sudah Pulau Nias? Belum kayaknya. Belum. Pulau Nias itu yang memberikannya orang lain. Oleh karena sering terjadi gempa bumi, maka diberi namanya Hulo Solaya Laya. Apa namanya?
Jangan lupa itu hulo solaya-laya. Bagaimana yang disebut mulaya-laya? Terapung, goyang ya. Kenapa goyang? Kira-kira. Kenapa disebut hulo solaya-laya? Bukan mungkin, karena memang karena sering terjadi gempa bumi, maka pulaunya disebut hulo solaya-laya. Sama dengan Hili Baruje. Memang Oya Baruje kera walaupun hatoi. Sama dengan Hili Gara, Oya Gara padahal laja. Ya, itu banyak kan? Badaraka ini, Taraka ini katanya, padahal tidak ada Taraka ini di situ. Hili Duria, sama dengan itu. Dulu banyak duren di situ. Nah, tetapi ini kenyataan bahwa nama pulau kita ini dulu bukanlah Pulau Nias. Itu nama terakhir dikasih Nias oleh orang luar, bukan Pulau Nias. Salah satu nama yang paling terkenal dan tua adalah Hulo Solaya-laya. Dan itu mengindikasikan bahwa memang pulau kita sering terjadi gempa bumi, dan oleh sebab itu leluhur kita, bayangkan maju leluhur kita, mereka menyikapi itu bagaimana hidup di pulau yang bergoyang. Tengah bergoyang-goyang dangdut, bukan. Tapi bagaimana hidup dengan selamat di pulau yang sering digoncang oleh gempa bumi. Kita bayangkan kalau setiap bulan, setiap minggu terjadi gempa bumi kuat. Bagaimana kita bisa hidup? Nah, cara leluhur kita di situ menyikapi itu, mereka menciptakan rumah hunian yang mendatangkan keselamatan, bukan mendatangkan maut, musibah. Apa itu? Rumah adat. Ini rumah adat. Kita kan punya rumah adat juga di selatan. Semua rumah adat kita di Pulau Nias ini sama filosofinya, hanya bentuknya yang berbeda. Filosofinya itu sama. Mulai dari kalau konstruksinya hanya bentuknya berbeda, tiangnya, ehomonya itu tinggi. Kemudian di tengahnya tempat hunian, lalu atapnya tinggi-tinggi. Kan begitu, 3 bagian ya. Konstruksi bawah, tengah, dan atas. Dan itu semua didesain supaya jika terjadi gempa bumi, maka mereka bisa hidup. Apa buktinya? Buktinya, coba bayangkan di atas ini. Ini Nias Utara ya, kebetulan juga Nias Selatan bisa dibayangkan di rumahnya selatan nanti. Ya, Nias Utara. Ini kan tidak pakai paku besi. Terus kayu-kayu semua. Terus kalau ini sudah menyatu dari bawah, memang kalau ini terjadi gempa, ini tidak jatuh menimpa orang yang tinggal di dalamnya, tidak jatuh. Tetap di dalam ini aman karena semua berpegangan yang di dalam kerangkanya. Ini yang apa? Jadi kalau kita di rumah beton, yang di dalamnya kan sudah masuk semen seperti sekarang. Semua yang, apalagi lantai 2, semua kan menimpa kita, dinding-dinding akan menimpa kita. Karena bahannya ringan dan semua berkait-mengkait, itu tidak akan membuat orang terhimpit di dalamnya. Saya buktikan waktu gempa itu, ada rumah di desa saya, itu terlempar lah karena tanah rumah itu begini. Kan masih banyak rumah ada di Hilmudeg Raya itu. Nah, jadi salah satu rumah itu sampai 20 meter dia ke belakang. Tercampakkan ya, terlempar. Bukan terlempar tapi karena gerakan bumi itu. Rupanya orang yang tinggal di dalamnya masih aman-aman saja. Tidak ada yang meninggal. Nah, di rumah beton itu pasti sudah habis semua. Itu membuktikan bahwa rumah adat lebih aman pada saat gempa bumi. Dengan berbagai keterbatasannya kalau kita tidak tahu keunggulannya ya. Nah, ini yang direncanakan. Ada lagi hal, bagaimana mereka bisa aman dengan gempa bumi ini? Ciri khasnya mereka pakai driwa ya, pakai tiang menyilang. Supaya berpegangan kemudian kokoh, kemudian fleksibel pada saat terjadi gempa bumi. Yang paling menarik lagi sebenarnya, kemudian tiang itu, ini tanah di bawah, ini kemudian tiangnya ya, ini batu alas, kemudian batu gehomo,
tiang itu tidak ditancapkan di dalam tanah. Loh, kenapa tidak ditancapkan? Supaya, padahal rumah-rumah sekarang digali begitu jauh tapak gajahnya kan? Supaya kemudian kokoh dan juga aman pada saat gempa. Itu sangat berbeda dengan keahlian atau kearifan para leluhur kita dengan ilmu pengetahuan modern. Berbeda kan? Berbeda, Pak. Tapi bagaimana manfaatnya? Kita lihat bagaimana rupanya leluhur kita menganalisa begini dari kebiasaan sehari-hari. Kita lihat, ini tiang, ini tanah. Kalau tiang ini tidak dialas dengan batu, kan ada batunya. Lalu tanah di bawah, maka tanah kan lembab, ada airnya. Dan kalau tiang itu masuk ke dalam tanah, maka kayu itu akan busuk, cepat sekali busuk, maka rumah tidak akan tahan. Karena itu batu alas itu merupakan mengisolasi antara kayu dan tanah, sehingga kayu itu, tiang itu tidak mudah busuk. Nah, selain itu, kalau kayu itu dimasukkan ke dalam tanah terlalu dalam, maka kekuatan gempa itu akan tertransfer 100% ke atas, yaitu ke badan rumah. Karena yang namanya gempa bumi, bukan gempa langit. Kalau gempa bumi itu sumbernya atau kekuatannya berasal dari bumi di bawah. Jadi kalau ditanam tiang itu ke dalam tanah, maka kekuatan gempa itu 100% akan tertransfer pada badan rumah. Karena itu batu alas tiang itu merupakan isolator dan juga reduktor yang mereduksi kekuatan gempa itu, sehingga rumah itu tidak mengalami goncangan terlalu kuat, dan dengan demikian juga rumah itu menjadi rumah keselamatan bagi penghuninya. Banyak sekali jenis kayu yang dipakai di rumah Nias, kayu-kayu lokal. Tapi ada ciri khas khusus Nias Utara ini rumah ini yang oval ya. Kenapa? Kenapa ada ciri khasnya? Karena kalau dia di khusus telu dalam itu kan tiangnya atau emunya harus bulat, benar-benar bulat dan mulus. Kalian perhatikan, tiangnya harus mulus bulat. Kalau bicara mulus, ada laki-laki yang ketawa-ketawa. Apa yang muncul dalam otak? Mulus, oke, mulus. Nah, kalau di sini tidak harus mulus dan digomo, bawelato, kemudian ya itulah, di tempat lain tidak harus mulus. Jadi kasar, kemudian bengkok, tidak harus lurus kan? Maka yang mereka pakai adalah biasanya di sini manava dana. Kenapa? Kenapa manava? Karena itu kayu yang kuat, padat seratnya, kemudian tahan, berat, karena dia di struktur bawah. Maka itu yang kebanyakan dipakai. Kalau di selatan, tidak wajib manava dana. Pokoknya lurus, avoa, berua, ya jatilah sekarang ya, jatilah sekarang. Karena sudah ada jati. Nah, itu yang dipakai. Jadi banyak sekali yang dipakai sama kita, avoa, berua, siholi, mosiholi, simalabuo, itu kebanyakan di avoa, bayo, itu. Jadi banyak sekali nama-nama pohon atau kayu yang dipergunakan. Pada dasarnya itu, tapi untuk bagian-bagian tertentu tidak semua kayu. Seperti tadi ya, itu hanya membedakannya telu dalam dan rumah yang lain. Khusus yang biasanya yang rata-rata pakai yang sama adalah eubotobubu. Eubotobu ini dia yang ada sini. Eubotobubu itu yang dipakai boli yang ditanam di samping kandang itu. Kenapa kita tanam di situ? Karena supaya orang tahu bahwa itu memang orang Nias juga ada kepercayaan soal itu. Jadi semua rumah adat biasanya menggunakan boto bebunya dari boli. Mengapa dari boli? Wah, sudah benar ya, udah gak usah saya jelaskan lagi, anti petir. Karena menurut kepercayaan para leluhur kita itu anti petir.
mau benar atau tidak, itu kan mereka sudah buktikan. Mereka sudah hidup. Kalau mau buktikan ya pakai saja, kan begitu. Nah, jadi menurut kepercayaan orang tua kita, mengapa ini supaya kemudian kalau terjadi petir maka mereka aman di dalamnya. Jadi anti petir. Ya sama. Yang sama lagi sage atapnya. Yang sama lagi kemudian gase. Gase itu biasanya dipakai kemudian hoya atau ake atau vino ya. Itu sering dipakai. Jadi itu sama semua, hanya bentuk yang berbeda. Untuk dinding, papan dan sebagainya itu kemudian kayu-kayu yang lurus. Jadi semua kayu yang ada di Pulau Nias ini yang berkualitas dipakai. Tidak dipakai eulume, tidak dipakai lato. Ada kayu-kayu yang pantang dipakai untuk rumah adat. Simate, sigena yang disambar petir tidak bisa dipakai. Yang bergesekan tidak dipakai. Itu ada pantangan-pantangan karena ritual ya, kepercayaan. Jadi tidak dipakai itu karena nanti bunyi-bunyi pada saat rumah ada yang bunyi-bunyi saja. Karena itu sifareka tadi berhimpitan. Jadi itu tidak dipakai. Nah, lalu yang mati tadi karena itu juga supaya orang yang hidup di dalam itu bisa ada keselamatan. Jadi itu soal rumah. Capek ya. Bagaimana orang yang nggak pernah percaya dengan itu, bagaimana dia bisa percaya? Nah, itu masalah percaya atau tidak percaya. Kita yang tinggal di rumah, rata-rata orang di Nias dulu itu pasti, misalnya kan kita rumah kayu ya, kadang-kadang itu di rumah kayu bunyi aja, seperti shh. Nah, mereka kan terganggu tidur kita ya kalau malam. Ada itu di rumah. Nah, makanya dibilang, oh itu dulu ada yang kayu yang dipakai di sini tidak disadari berhimpitan, ada pohon berhimpitan. Mungkin yang percaya seperti tadi dikatakan mungkin tidak terjadi, tetapi semua orang yang tinggal di rumah Nias ya kan orang Nias juga, itu masalahnya. Artinya orang yang masih ada kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan itu. Benar itu bisa dibuktikan, ya saya pernah tidur di rumah kayu. Mungkin tidak ada lagi yang tinggal di rumah kayu kalian ini ya. Ada ya. Ada yang bunyi itu. Kita apa aja kayak apa? Ada aja yang bunyi. Walaupun tidak hanya itu penyebabnya. Kadang-kadang karena kurang pas memasang. Menurut analisa saya kemudian secara teknik. Ada teknik tukang mengerjakannya kemudian tidak pas dia memasang itu. Lalu ada juga karena sifat kayu itu pada saat memuai dan juga pada saat hujan dia itu memuai, membesar ya. Pada saat kemudian panas seperti begini dia menyusut. Nah, itu juga menyebabkan apa? Jadi kan orang tua juga. Nah, inilah kelemahan dari sistem pengetahuan sederhana itu kan, hanya dihubungkan dengan kepercayaan saja. Ya, jadi kalau kita ini kan pakai nalar. Oh, kenapa itu penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi bukan itu. Sifat kayu itu banyak airnya pada saat kemudian ada kayu yang memang menyusut dan memuai pada saat terjadi itu. Demikian.